Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman SPD, asal sekolah SD 410 Apotengan. Saya mahasiswa PPG Universitas Negeri Makassar, angkatan kedua tahun 2020 sebagai peserta uji kinerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masuk panggil sampai temannya. Seluruhnya siap, Pak. Silakan perokoknya dulu masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Jadi kita bersyukur karena pada pertemuan kali ini kita masih diberi kesehatan, apalagi pada saat ini masih dalam keadaan COVID-19, jadi kita harus menaati protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah dengan 3M. Apa itu 3M? Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Jadi seperti biasa, sebelum kita belajar, Ananda Basogani silakan pimpin temannya untuk membaca doa. Silakan. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Hadisni ilma warasukani farman. Amin. Jadi saya cek kehadirannya dulu ya. Basoganil, Hadir, Pak. Irsan, Hadir, Pak. Adi, Hadir, Pak. Ardiansyah, Hadir, Pak. hadir, Dewi. Hadir. Nah, jadi hari ini hadir semua ya. Jadi sebelum kita masuk ke materi pelajaran, terlebih dahulu kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu Garuda Pancasila. Nah, mari kita bernyanyi bersama-sama. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, tiga di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Iya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Saya mau tanya, minggu yang lalu kita sudah belajar apa? Siapa yang tahu? Minggu yang lalu? Ya, masukkan nih. Kita belajar tema 5, subtema 3 tentang pahlawan. Saya mau tanya lagi. Apa yang Anda ketahui tentang pelajaran minggu yang lalu? Siapa yang tahu? Ya, silakan Kak. Sikap dari pahlawan yang harus ditiru. Sikap dari pahlawan yang harus ditiru. Ada yang masih tahu dengan pelajaran yang minggu lalu? Apa nak? Mencontoh sikap kepahlawanan. Jadi pelajaran kita hari ini berhubungan dengan pelajaran minggu yang lalu. Pelajaran kita hari ini masih tema 5, subtema 3, pembelajaran yang keempat. Adapun tujuan pembelajaran yang kita akan capai pada hari ini yang pertama yaitu dengan membaca teks, siswa dapat menemukan informasi dari teks non-fiksi dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi, siswa dapat membandingkan
informasi sebelum dan sesudah membaca teks non fiksi dengan benar dan bertanggung jawab. Selanjutnya, dengan penjelasan dari guru, siswa dapat menganalisis sikap yang sesuai dengan Pancasila dengan terperinci. Selanjutnya, dengan kegiatan diskusi, siswa dapat menghubungkan pengalaman diri, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan lutut dan bertanggung jawab. Jadi inilah tujuan pembelajaran yang kita akan capai pada hari ini. Saya mau tanya, ada yang bercita-cita di sini mau jadi pahlawan? Ya, kita mungkin jadi apa nak? Mau jadi polisi. Nah, jadi ini mau jadi polisi itu juga satu bentuk kepahlawanan. Dia berjuang untuk keamanan negara kita. Siapa lagi yang bercita-cita? Punya cita-cita? Kita mau jadi apa? Mau jadi polisi juga. Siapa lagi? Ada cita-cita jadi pahlawan? Saya. Mas Kadil. Apa cita-citanya? Mau jadi tentara. Bagus sekali, mau jadi tentara. Membela tanah air Indonesia, menjaga keamanan negara kita. Nah, itu semua adalah sikap kepahlawanan. Saya mau memberi tugas kepada Anda sekalian. Silahkan naikkan buku tulisnya. Tuliskan hal-hal apa yang kita ketahui tentang Hari Pahlawan. Sudah ditulis, ditukarkan dengan teman kelompoknya. Ya, silakan ditulis. Nah, ditulis. Ya, apa saja yang kita ketahui tentang Hari Pahlawan? Oke, silakan ditulis. Nah, jadi sudah semua ditulis? Hal-hal yang diketahui tentang Hari Pahlawan. Ya, jadi kalau sudah semua ditulis, silakan perhatikan video tentang Bung Tomo. Silakan diperhatikan dengan baik-baik ya. Ini akan melakukan pembelajaran yang keempat. Diperhatikan. Kita akan membaca bacaan tentang Bung Tomo. Sutomo yang lebih dikenal dengan sapaan akrab Bung Tomo adalah pahlawan yang terkenal karena perannya Diperhatikan. semangat rakyat untuk melawan kembalinya penjajah Belanda yang mengguncang Tanganyika. Perlawanan itu berakhir dengan pertempuran 10 November 1945 yang hingga kini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Bung Tomo adalah tokoh populer dalam peristiwa pertempuran 10 November di Surabaya. Ia seorang pembakar semangat juang untuk bertempur sampai titik darah penghabisan. Beliau mempertahankan harga diri, tanah air, dan bangsa yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Apakah sikap-sikap Bung Tomo mencerminkan nilai Pancasila yang sudah belajar? Beliau mempertahankan harga diri, tanah air, dan bangsa yang telah diproklamasikan pada 17 Agustus
1945. Tindakan tersebut mencerminkan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Jadi itulah tadi video tentang Bung Tomo. Jadi tugas kalian, kita kan sudah mengamati video tentang Bung Tomo. Sekarang tugasnya tuliskan di bukunya hal-hal yang Anda ketahui tentang video yang tadi kita lihat. Silakan ditulis. Bagaimana, sudah selesai semua? Menuliskan hasil pengawasannya terhadap video Bung Tomo. Jadi kalau sudah, silakan ditukar dengan teman sebangkunya. Silakan ditukar jawabannya. Sudah ditukar? Silahkan saling memberi tanggapan terhadap jawaban temannya. Kita mulai dari sini. Siapa yang mau bacakan hasil pengamatan videonya? Kita. Ya, silakan dibacakan. Hasil pengamatan video Bung Tomo. Bung Tomo terkenal karena perangnya dalam pembangkitan semangatnya rakyat Indonesia melawan penjajah. Perlawanan itu berakhir dengan pertempuran 10 November yang dikenal dengan Hari Pahlawan. Bung Tomo adalah tokoh populer dalam pertempuran 10 November. Ia seorang pembakar semangat untuk berjuang sampai darah penghabisan. Bung Tomo memperjuangkan harga diri tanah air dan bangsa untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Iya, benar sekali. Siapa mau memberikan tanggapan? Nah, dari temannya silakan beri tanggapan. Kita diberikan tanggapan. Bagaimana tanggapan tak terhadap jawaban dari teman tak? Silakan. Jawaban Anda sudah bagus karena Bung Tomo adalah tokoh yang berjuang di pertempuran 10 November. Ya, kasih tepuk tangan untuk temannya dulu. Nah, kan sudah tadi laki-laki yang menyampaikan hasil pengamatannya dan tanggapannya terhadap video Bung Tomo. Silakan perempuannya lagi menyampaikan hasil pengamatannya terhadap video Bung Tomo. Siapa mau? Ya, silakan nak. Pengamatan video Bung Tomo. Bung Tomo terkenal karena perannya dalam membangkitkan semangat rakyat Indonesia melawan penjajah. Perlawanan itu berakhir dengan pertempuran 10 November yang dikenal dengan Hari Pahlawan. Temannya silakan memberi tanggapan. Bagaimana tanggapan tak terhadap cerita temannya tadi? Bagaimana tanggapannya nak? Memberi masukan kepada jawaban temannya. Jawaban Anda sudah bagus bahwa Hari Pahlawan diperingati setiap tanggal 10 November untuk mengenang jasa para pahlawan. Sudah pintar semua.
Jadi itulah hasil pengamatan video dari temannya. Silakan diberikan tepuk tangan untuk temannya. Jadi saya minta lagi, siapa yang bisa memberikan kesimpulan tentang hasil pengamatan video Buntomo? Siapa yang mau? Ya, silakan. Setiap tanggal 10 November kita memperingati Hari Kepahlawanan ini sebagai wujud penghargaan terhadap jasa para pahlawan yang telah gugur memperjuangkan kemerdekaan. Iya, bagus sekali kesimpulannya. Jadi sekarang kita sudah menyimpulkan tentang video Buntomo. Kita kembali mengamati nilai-nilai Pancasila. Silakan disimak videonya baik-baik ya. Video tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan ya. Nah, kita semua tentunya sudah tahu bahwa lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Pada bagian tengah burung Garuda terdapat perisai yang berisi lambang sila. Ya, silakan diperhatikan. Nah, karena kita mau membahas tentang pengamalan sila Pancasila, kita harus tahu dulu apa sih pengamalan sila Pancasila itu. Pengamalan sila Pancasila artinya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai dari sila yang pertama. Sila yang pertama, silakan diperhatikan. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan lambang bintang. Nah, pada sila pertama mengajak kita untuk percaya kepada Tuhan dan melaksanakan perintahnya. Nah, berikut beberapa contoh pengamalan sila pertama. Bersyukur kepada Tuhan, melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianut, tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain, berdoa sebelum dan sesudah makan, menghormati agama orang lain. Selanjutnya, sila kedua. Perhatikan. Silanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua dilambangkan dengan gambar lantai. Nah, sila kedua kita diajak untuk bersikap saling mencintai sesama manusia. Berikut beberapa contoh pengamalan sila kedua. Membantu korban bencana alam, membantu adik belajar, tidak berbuat kasar kepada orang lain, menolong teman yang kesulitan, dan bersikap sopan pada orang tua. Sila ketiga. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin. Nah, di sila ketiga kita diajak untuk cinta terhadap bangsa Indonesia atau cinta Ya, diperhatikan semua. Sila ketiga. Contoh pengamalan sila ketiga: mengikuti upacara bendera dengan tertib, mencintai dan bangga menggunakan barang atau produk buatan Indonesia, bermain dengan teman dengan rukun,
melestarikan budaya daerah, dan berteman dengan tidak membeda-bedakan suku dan agama. Itulah beberapa contoh pengamalan sila ketiga. Sila keempat, bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan Nah, sila keempat lagi. perwakilan. Sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng. Nah, sila keempat kita diajak untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan suatu masalah. Beberapa contoh pengamalan sila keempat: menyampaikan pendapat, berdiskusi atau kerja kelompok, menerima hasil musyawarah dengan lapang dada, saling menghargai pendapat. Ya, kita lanjut ke sila yang kelima ya. Selanjutnya, sila kelima. Ini silanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Pada sila kelima, kita diajak untuk bersikap adil terhadap sesama. Nah, beberapa contoh pengamalan sila kelima: tidak berbuat curang kepada orang lain, menghargai hasil karya orang lain, tidak boros dan suka menabung, melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang, dan bergotong royong ketika membersihkan kelas. Nah, itulah beberapa contoh untuk pengamalan sila kelima. Nah, sekarang tugasnya menganalisis sikap-sikap pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang pernah kita alami. Silakan dituliskan, ya, dipaham. Ya, silakan ditulis. Sesuai dengan pengalamannya ya, dalam kehidupan sehari-hari, apa yang pernah kita lakukan. Nah, sudah semua? Sudah dianalisis pengamalan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang kedua, menghubungkan sila pertama sampai dengan sila kelima dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang tugas kalian adalah menuliskan pengalaman Anda, pengalamannya dalam kehidupan sehari-hari mengenai pengamalan Pancasila. Silakan ditulis ya. Kemudian kita tempelkan di kertas. Kita naik satu-satu, kita tempelkan hasil pekerjaan. Dimengerti? Nah, silakan ditulis. Nah, ditulis. Sudah? Jadi, sudah selesai semua? Nah, sekarang saya mau lihat hasil pekerjaannya. Siapa mau naik duluan? Ya, silakan Anda. Naik dulu. Apa pengalamannya dalam kehidupan sehari-hari? Membantu korban banjir. Membantu korban banjir.
Nah, silakan ditempelkan. Ya, siapa lagi mau naik? Siapa lagi? Ya, bersama nih. Ayo. Sini. Ayo masukkan nih. Apa masukkan nih? Dengan rukun. Bermain dengan rukun. Ya, silakan ditempelkan. Bermain dengan rukun. Ya, siapa lagi? Ya, silakan. Silakan temannya. Bersikap sopan kepada orang lain. Bersikap sopan kepada orang lain. Ya, silakan ditempelkan. Ya, siapa lagi yang mau? Ayo, harus berani. Kita harus berani. Ayo kita apa? Membantu korban banjir. Membantu korban banjir. Iya, bagus sekali. Silakan ditempel. Oke. Nah, perempuannya lagi. Siapa lagi yang mau? Ya, kita mulai dari belakang. Ayo, harus berani. Pahlawan itu harus berani. Pantang mundur. Oke, silakan nak. Tentukan. Oke. Apa? Membantu adik belajar. Membantu adik belajar. Siapa lagi? Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Ya, banyak-banyak bersyukur. Oke. Nah, saya rasa semuanya sudah mengerti ya tentang pengamalan sila-sila Pancasila, mulai dari sila pertama sampai dengan sila yang kelima. Nah, sekarang tugas kalian yaitu mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik. Jadi kita bagi menjadi 3 kelompok ya, 3 kelompok. Oke, sudah duduk dengan teman kelompoknya. Nah, tugas kita yaitu mengerjakan LKPD ya, secara berkelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya. Sudah dapat LKPD semua? Nah, yang pertama kita kerjakan yaitu LKPD 1. Dilihat semua LKPD 1. Nah, ada kolom untuk jawabannya. Langsung saja ditulis di sini ya. Nah, yang pertama, tulislah sikap-sikap Hutomo. Nah, dituliskan di situ sikap-sikap Hutomo. Nomor 2. Apalagi nomor 2 dan seterusnya. Ditulis ya. Bekerja sama lagi. Langsung saja di LKPD-nya ditulis. Langsung saja ditulis sini. Nah, diskusi dengan temannya mana jawabannya yang benar. Nah, ditulis di sini di nomor 1. Paham? Oke, silakan dikerjakan. Nah, bekerja sama dengan temannya. Nah, jadi bagaimana? Sudah selesai semua? LKPD 1. Sudah LKPD 1. Sudah selesai? LKPD 2. Pintar. Jadi
Setiap kelompok naik mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Dipaham? Siapa mau dulu? Kelompok 1. Ayo, siapa? Nah, masuk kan nih. Pintar. Sogani. Ayo. Ya, jawaban LKPD 1. Jawaban LKPD 1. 1. Pantang menyerah. 1. Tuliskan sikap-sikap Bung Tomo. Ya. Nomor 1. Pantang menyerah. 2. Patriotisme. Patriotisme. Nah, Saling menghargai. 4. Saling membantu. 5. Rela berkorban. 6. Berani. iya. Nomor 2. Apakah sikap-sikap Bung Tomo mencerminkan nilai-nilai Pancasila? Ya. Iya, Bung Tomo mencerminkan nilai-nilai Pancasila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Karena Bung Tomo mempertahankan harga diri tanah air dan bangsa yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus. Ya. Nomor 3. Apa yang kamu bisa contoh dari Bung Tomo? Ya. Sikap pantang menyerah, rela berkorban, dan mencintai tanah air. Iya. Jadi LKPD 2 lagi. Ah, sudah bagus. Oke. LKPD 2 apa jawabannya? Ya, yang lain perhatikan. Nomor 1. Apakah cerita di atas sudah sesuai dengan nilai-nilai pengalaman Pancasila? 1. Ya. Sikap Budi sudah mencerminkan pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sila kedua dengan membantu temannya yang terkena bencana alam. Ya. Nomor 2. Tuliskan minimal 10 pengalaman diri dalam pengalaman Pancasila. Ya. 1. Mengikuti upacara bendera dengan tertib. Ya. 2. Bermain dengan rukun. Ya. 3. Melestarikan budaya daerah. 5. Menyampaikan pendapat. Ya. 6. Berdiskusi atau kerja kelompok. 7. Menerima musyawarah dengan lapang dada. Ya. 8. Saling menghargai pendapat. Ya. 9. Tidak berbuat curang kepada orang lain. Ya. 10. Menghargai hasil karya orang lain. Iya, betul sekali. Sudah bagus. Pekerjaannya dari kelompok 1. Ayo ini. Siapa lagi? Ya, silakan. Ini berjiwa pahlawan semua sini. Berani. Begitu seharusnya pahlawan, harus berani. Jadi yang lain perhatikan temannya. Jangan Tuliskan sikap-sikap Bung Tomo. Ya. Pantang menyerah. Ya. Patriotisme. Saling menghargai. Nomor 2. Sikap. Apakah sikap Bung Tomo mencerminkan nilai-nilai Pancasila? Ya. Iya, Bung Tomo mencerminkan nilai-nilai Pancasila sila ketiga terima kasih. Sudah. Kasih tepuk tangan utamanya. Ya, kasih tepuk tangan. Iya. Nah, sudah saya rasa sudah mengerti semua ya. Silakan semua dikumpul LKPD-nya. Silakan dikumpul LKPD-nya. Ya, pekerjaannya.
Iya. Saya tadi sudah periksa pekerjaan dari setiap kelompok. Semua sudah bagus. Kelompok 1 dapat 85. Tepuk tangan untuk kelompok 1 dulu, tepuk tangan. Kelompok 2 dapat 80. Tepuk tangan. Ya, sudah bagus semua ya. Kelompok 3 dapat 82. Tepuk tangan. Iya. Saya rasa sudah mengerti semua materi yang kita pelajari untuk hari ini. Siapa yang ingin bertanya tentang pelajaran kita hari ini? Enggak nih. Apa nak tanyanya? Silakan. Apa yang patut kita contoh pada sikap Bung Tomo? Pertanyaan yang bagus sekali. Apa yang patut kita contoh dari sikap Bung Tomo? Yang pertama yaitu sikap pantang menyerah. Jadi Bung Tomo itu pada pertempuran 10 November dia yang menggerakkan seluruh rakyat Indonesia untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang sudah diproklamasikan pada saat itu. Tapi penjajah datang kembali ke Indonesia. Jadi Bung Tomo dengan semangat pantang menyerah, pantang mundur, berani berkorban demi bangsa dan negara, dia rela mengorbankan seluruh jiwa dan raganya. Jadi itu sikap-sikap yang kita harus contoh dari Bung Tomo. Kita sebagai pelajar, sebagai siswa, sikap yang kita perlu contoh yaitu rajin belajar supaya cita-cita yang kita cita-citakan bisa tercapai. Pintar sekali. Saya bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Akbar, silakan nak. Ayo, situ saja. Kesimpulan, setiap tanggal 10 November kita memperingati Hari Pahlawan sebagai wujud penghargaan terhadap jasa para pahlawan yang telah gugur memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jadi kesimpulan pada pelajaran kita hari ini, kita bisa menggali informasi dari teks non fiksi ya. Dari teks kita bisa menggali informasi dari cerita Bung Tomo. Yang kedua, pengamalan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana perasaan kalian hari ini sudah belajar tentang materi tema 5, tema 3, pembelajaran keempat. Bagaimana perasaannya? Senang atau tidak? Senang. Kenapa senang? Karena dapat apa? Dapat ilmu. Kita juga dapat mengetahui pengamalan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga bisa mengetahui sikap yang patut ditiru dari seorang Bung Tomo. Sebelum kita pulang, saya kasih tugas untuk dikerjakan di rumah. Kita bertemu kembali di pelajaran selanjutnya, masih pada tema 5, subtema 3, pembelajaran yang kelima. Sebelum kita pulang, saya minta Anda Masukani memimpin temannya untuk membaca doa. Sebelum kita pulang, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Amin. Jadi demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wasyahada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.